Zakon kabinet tidak ada urusannya dengan jumlah. Begini penjelasannya. Banyak yang optimis dengan kabinet yang segera dibentuk Prabowo, tapi ada sebagian kecil suara yang bertanya-tanya tentang ukuran kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo Subianto, apalagi setelah mendengar bahwa jumlah menterinya akan mencapai angka 46 atau bahkan lebih. Tapi sebelum kita terlalu fokus pada angka, ada hal yang perlu digarisbawahi. Jumlah besar ini sama sekali tidak mengurangi esensi dari apa yang disebut dengan zakon kabinet. Zakon kabinet bukan soal seberapa banyak kursi yang terisi, melainkan soal posisi masing-masing kementerian dan lembaga yang diisi para ahli dan profesional di bidangnya. Artinya, di sana ada kompetensi dan keahlian yang mumpuni. Kabinet yang akan dibentuk Prabowo tidak hanya besar dari segi jumlah, tapi juga dari kualitas orang-orang di dalamnya. Sekali lagi, kabinet ini besar karena kualitas orang-orang di dalamnya. Rencana untuk membentuk kabinet dengan lebih dari 46 kementerian, termasuk beberapa kementerian baru yang dipisah dari kementerian lama, menunjukkan bahwa Prabowo sangat serius dalam mengelola setiap sektor penting di negeri ini. Yang jelas, meskipun kabinet ini besar, itu tidak mengurangi keinginan Prabowo untuk menghadirkan kabinet yang kompeten dan efektif. Mungkin banyak yang bertanya, apakah jumlah menteri yang banyak itu memang diperlukan? Jawabannya dalam konteks ini adalah ya. Kabinet Prabowo dirancang untuk memastikan bahwa setiap sektor dikelola oleh orang yang tepat, sehingga setiap masalah dapat ditangani dengan solusi nyata. Misalnya, sektor ekonomi akan didorong oleh para menteri yang berfokus pada memperkuat investasi, membuka lapangan kerja baru, dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Mungkin juga akan ada kementerian baru yang membidangi secara khusus teknologi, di mana mereka akan menggarap sektor-sektor yang terus berkembang di era digital ini. Optimisme terhadap masa depan kabinet ini begitu terasa. Prabowo menunjukkan bahwa ia benar-benar mengutamakan keahlian dan pengalaman. Banyak dari menterinya mungkin berasal dari kabinet Jokowi, memastikan kesinambungan kebijakan yang telah berjalan dengan baik. Tapi banyak juga wajah baru, para ahli dan profesional yang siap ngegas dan kasih sumbangsi pemikiran dan langkah nyata buat Indonesia. Dengan kombinasi pengalaman dari para menteri lama dan profesional baru, kabinet ini diharapkan bisa membawa Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pemerintahan yang lebih efisien. Jadi, meskipun kabinet ini lebih besar dari biasanya, itu tidak mengurangi maknanya sebagai zakon kabinet. Kabinet yang dipenuhi oleh para profesional siap memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan tim yang besar dan penuh kompetensi ini, kita bisa optimis bahwa janji-janji kemajuan akan segera terwujud. Bagaimana pendapatmu?